أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, senang ya. Semangat sekali seluruh jamaah ya yang sudah hadir pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Tentunya kami ingin menyapa ini yang hadir pada saat ini kepada yang terhormat ini Ketua Panitia sekaligus Ketua Mu'alaf Center Sulawesi Tengah kepada Ko Jeffrey Gunawan, Masya Allah. Dan kami juga ingin menyapa yang kami hormati ada narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Jumiati Usman SPSI MPSI, psikolog kita yang sudah hadir, Masya Allah. Juga Abu Hanifah bin Suhas BA. Dan juga Ustadz Muammar Ahsanul Hilmar bin Ilyas LCMA, Masya Allah. Dan seluruh jamaah yang merupakan binaan juga dari Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Apa kabar semuanya jamaah? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah hari ini dipilih sebagai hari dan tanggal yang berkah insya Allah. Sabtu 21 Desember 2024. Bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Kepada seluruh keluarga, sahabat beliau. Dan insya Allah seluruh pengikutnya yang taat termasuk seluruh jamaah yang hadir pada saat ini. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu, tamu undangan serta jamaah Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama tilawah Quran dari Ibu Wazira dan juga Ibu Ulfa selaku binaan Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Kepada Ibu Wazira dan juga Ibu Ulfa kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia menjadikan aku seorang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat
dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan kasiran untuk kedua tilawah kita, yaitu Ibu Wazirah dan Ibu Ulfa, yang merupakan binaan dari Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Masya Allah. Dan baiklah para jamaah, selanjutnya kita akan mendengarkan, ini ada pembukaan sambutan yang sekaligus akan membuka tablik akbar kita pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus sebagai Ketua Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan dengan hormat kepada Ko Jeffrey Gunawan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatid yang semoga senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati semua santri binaan Mu'alaf Center Sulawesi Tengah dan semua tim Tabligh Akbar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini adalah tahun ketiga
Yayasan Mualaf Center Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan tabligh akbar. Kegiatan ini murni kami buat untuk semua santri binaan dan semua pengurus Yayasan Mualaf Center Sulawesi Tengah yang selama ini senantiasa berusaha istiqomah mempelajari syariat Islam yang insya Allah semata-mata hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan jazakillahu khair untuk istri tercinta saya yang selalu mendukung dakwah ini, yang selalu sabar, yang selalu memberikan masukan-masukan, ide-ide kreatif untuk keberlangsungan dakwah ini. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai pahala kebaikan dan bisa menjadikan kesabarannya ini menjadi asbab untuk beliau masuk ke dalam surganya. Selanjutnya, syukron jazakumullah khair untuk semua yang senantiasa mendukung dakwah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkahi semua harta, tenaga, dan pikiran yang dikeluarkan di jalan dakwah ini. Demikian sambutan singkat dari saya sebagai ketua panitia, dan sekali lagi saya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, ada salah kata atau perbuatan dari kami. Dan dengan berakhirnya ini, maka saya membuka kegiatan tabligh akbar 3 yang semoga sekali lagi bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dan juga pembukaan dari ketua atau founder dari Mualaf Center Sulawesi Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada Coach Jeffrey Gunawan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara ini telah resmi dibuka untuk tabligh akbar yang ketiga. Nanti akan ada materi tentunya ya dari Ibu Jumiati yang akan membawakan materi psikologi nantinya. Sebentar nanti akan ada banyak sekali sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Dan untuk sesi pertama, materi kita yang pertama, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan sepenuhnya kepada Ukhti Risma. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti Risma yang akan menyambut narasumber kita, ya Ibu Jumiati. Tafadhal. Oke, terima kasih pamit Kak sejenak. Aling. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mengundang untuk Ibu Jumiati Usman SPSI MSI untuk naik ke atas panggung dan kita semua akan mendengarkan materi psikologi yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Ibu Jumiati Usman kami silakan untuk naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Jumiati Jusmin yang akan membawakan materi psikologi nih. Langsung saja kepada Ibu, materi apa nih, psikologi apa yang akan disampaikan pagi hari ini kepada teman-teman atau Ibu dari Binaan Mualaf Center Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak ibu-ibu sudah hadir di acara ini, meninggalkan aktivitas di rumah untuk bisa datang ke sini sharing dengan saya. Kehadiran saya di sini itu mau sharing sedikit sesuatu yang pernah saya baca, yang pernah saya tahu
tentang bagaimana sebenarnya kita itu berkontribusi terhadap kesuksesan kita. Jadi yang akan saya sharingkan nanti di sini itu terkait dengan locus of control. Locus of control ini itu dalam psikologi adalah kondisinya kita mempersepsikan sesuatu bahwa oh saya mampu atau saya tidak mampu gitu. Jadi temanya yang akan dibagi, yang akan kita diskusikan itu adalah bagaimana menyadari batasan diri dan berserah kepada Allah dari perspektif psikologi. Oke, baik. Di sini ada sebagian besar ibu-ibu. Ketika kita membaca buku, ada banyak jenis buku yang biasanya ada di depan kita. Begitu juga kalau kita nonton sinetron. Ada banyak channel yang memuat sinetron-sinetron, tetapi kita memilih channel yang mana yang mau kita pilih untuk kita nonton, atau film yang mana yang mau kita pilih untuk kita tonton. Tapi siapa yang menentukan akhir atau ending dari ceritanya? Sutradara. Ya, sutradara yang menentukan ending ceritanya. Kita diberikan pilihan, mau menonton sinetron di Indosiar, mau menonton di SCTV, mau di FTV, mau di Netflix atau apapun itu. Tapi ending yang mengetahui jalan ceritanya adalah sutradaranya. Ada juga film atau sinetron yang kita nonton, endingnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Allah memberikan banyak pilihan, tapi kita yang menentukan kita mau masuk pintu yang mana. Nah, di setiap pintu itu sudah Allah tentukan endingnya seperti apa. Gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di sini terkait dengan locus of control. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa kalau kita mengenali diri kita sama dengan kita mengenali Tuhan kita? Karena kita manusia. Kalau kita mengenali diri kita, maka kita akan menemukan bahwa banyak sekali batasan yang kita dapatkan dalam diri kita. Ada banyak batasan, contohnya sehebat-hebatnya kita memasak, pasti masih ada kurangnya. Ya kan Ibu? Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada kurang garamnya, ada yang tidak pas dan sebagainya. Padahal kita sudah selalu bilang, saya adalah chef terbaik di rumah ini. Saatnya kita masuk di acara inti kita pada hari ini, yakni Tablik Akbar yang ketiga dari Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Dan untuk itu di materi kita ini sesuai dengan tema, yaitu hidayah bukan di tangan kita. Dan untuk itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan dengan hormat kepada kedua ustadz kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Ahsan atau Ustadz Muammar Ahsanul Hilmar bin Ilyas LCMA, dan juga Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan lengkap Abu Hanifah bin Suhas BA. Dengan hormat kami persilakan. Alhamdulillah Ustadz hadir lagi kembali di Tablik Akbar yang ketiga. Dan untuk materi yang pertama, kesempatan pertama kita akan berikan kesempatan kepada Ustadz Ahsan yang akan memberikan materinya. Kepada Ustadz, ila Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu pemateri, Ibu Jusmiati, terima kasih untuk materinya hari ini Bu. Betul-betul bisa menyentuh ke diri ibu-ibu binaan. Dan ternyata ibu-ibu binaan Mu'alaf Center banyak yang punya masalah keluarga. Cuma baru sekarang mungkin speak up. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih banyak
atas ilmu yang didapatkan, kemudian nasihat-nasihat dan juga hal-hal yang bisa insya Allah memotivasi ibu-ibu supaya bisa lebih kuat lagi untuk mengarungi kehidupan berumah tangga yang kita harapkan sama-sama bukan cuma berhenti di dunia atau cuma sampai di dunia, tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga kakanda saya, Bang Jeffrey Gunawan. Saya angkat topi untuk beliau. Cuma peci, jadi topi saja. Atas semua usaha yang beliau sudah usahakan buat ibu-ibu untuk kegiatan tablik akbar ini. Murni dari semua pengurus yang mengurus di kegiatan ini, tidak bisa kami tutup mata bagaimana usaha Ko Jeffrey banting tulang. Segala hal dilakukan agar ibu-ibu binaan bisa mendapatkan momen bahagia ini. Jadi hanya doa tulus yang bisa saya pribadi ingin ucapkan buat beliau. Saya mau nangis cuma tidak bisa, terlalu banyak orang. Betul, ketika saya lihat ruangan ini dan kontribusi yang saya berikan, saya bandingkan dengan kontribusi beliau, tidak bisa. Maka saya betul-betul hanya bisa menyampaikan doa yang tulus, doa yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah untuk semua kebaikan beliau, keluarganya di dunia dan di akhirat. Ini momen spesial, Bu. Selalu dibuat untuk ibu-ibu semuanya. Untuk ibu-ibu binaan. Tidak ada yang lain. Agar kita terus memiliki keterikatan. Keterikatan yang diharapkan bisa sama-sama membantu. Bisa sama-sama saling support. Dan yang paling penting apa, Bu? Keterikatan yang bisa sama-sama memberikan syafaat. Di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, izinkan kami di kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi yang kedua. Yang berjudul Hidayah Bukan di Tangan Kita. Baik. Kalau ibu-ibu masih ingat materi tablik akbar tahun kedua ketika Ustadz siapa, Bu? Mumtaz, Bu Desi. Terbaik selalu Ibu Desi, Masya Allah. Ustadz Abdul Tuasikal menyampaikan bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari pengertiannya dulu. Pengertiannya itu kan hidayah adalah petunjuk. Petunjuk. Dan sebagaimana yang kita harapkan sebagai manusia biasa, untuk selalu ada yang memberikan kita petunjuk, membimbing agar kehidupan kita ini tidak kacau. Karena tanpa petunjuk kehidupan kita kacau. Maka dari itu ketika beliau menjelaskan di tahun lalu, ternyata hidayah itu terbagi menjadi dua. Ada hidayah yang disampaikan namanya hidayatud dalalah. Atau hidayah tentang ilmu. Inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi contoh hidayah ini adalah ketika kita mengetahui mana jalan kanan, mana jalan kiri. Mana jalan yang Allah sukai, mana jalan yang tidak Allah sukai. Tapi masih sebatas tahu. Begitu Ibu Rizviana? Tapi masih sebatas tahu. Belum sampai ke tingkat mengamalkan. Itu namanya hidayatud dalal. Dan yang kedua itu adalah hidayatul apa, Bu? Tidak ada kalau jaga ya. Bidayatul Hidayah nama buku, Bu Desi. Yang kedua itu namanya Hidayatut Taufik. Ingat saja pemain bulu tangkis Taufik Hidayat. Sudah. Jadi ingat kita. Kalau yang misalnya pertama itu Hidayatud Dalalah adalah sampai di batas ilmu, kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Yang kedua ini Hidayatut Taufik itu adalah posisi di mana kita mengerjakan.
mengamalkan ilmu yang kita tahu. Dan yang menjadi topik materi kita hari ini, hidayah bukan di tangan kita, itu masuk ke dalam kategori hidayah yang kedua. Begini. Sebelum ibu-ibu bergabung di Mu'alaf Center, saya mau tanya ke ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu mencoba untuk mengamalkan tentang pentingnya mengaji? Atau seberapa besar pengetahuan ibu-ibu tentang saya ini harus mengaji gitu. Saya ini perlu untuk mengaji sebelum bergabung ke Mu'alaf Center. Pasti ibu-ibu pernah punya pemikiran seperti itu toh? Punya pemikiran, saya mau pengen mengaji. Saya mau pengen mengaji. Itu maksudnya kepada hidayah ad-dalalah. Kita tahu nih, mengaji bisa bermanfaat buat diri saya. Mengaji bisa bermanfaat buat anak-anak saya. Mengaji bisa bermanfaat buat keluarga saya. Hanya belum dapat kesempatannya untuk bisa mengamalkan. Hingga datang waktu-waktu yang sudah Allah berikan, waktu-waktu terbaik di mana hati kita mulai tergerak untuk mengamalkan itu, untuk mengamalkan hal yang telah kita ketahui. Nah, itulah masuk kepada hidayah taufik. Di sini tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah taufik. Saya yakin di luar sana banyak juga ibu-ibu yang memiliki keadaan pengen banget ngaji. Tapi berapa dari mereka yang ingin merealisasikan keinginan tersebut? Sedikit. Maka persoalan yang namanya diberikan hidayah untuk bisa mengamalkan sebuah amal soleh, itu seorang manusia tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa menghadirkan dalam hati orang lain, bahkan sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti contohnya Ustaz Abu Hanifah yang sampaikan. Beliau sudah menyiapkan materinya yang Masya Allah. Maka ibu-ibu, persoalan tentang hidayah taufik ini, itulah yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Coba bu ibu dihafalkan sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Sekali lagi bu, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ibu Nur Aisyah, bisa dibacakan? Ini boleh kita uji sebentar ya. Pra banget. Ibu Nur Aisyah bisa? Belum. Oke, sama-sama sekali lagi. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Coba ibu-ibu 1, 2, 3. Oke, sama terakhir. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu mendoakan doa ini dalam setiap kesempatannya. Karena kesadaran beliau yang begitu tinggi bahwasanya ada hal-hal di luar kemampuan beliau yang bisa mempengaruhi alur kehidupannya. Ada hal-hal yang di luar kuasa beliau yang mengatur bagaimana supaya kehidupan ini bisa tetap berjalan sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja masih terus mendoakan doa ini.
maka apalagi dengan kita, tentu lebih banyak membutuhkan waktu untuk terus menyampaikan hal ini, lebih banyak membutuhkan waktu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan hidayah taufik terus menerus, agar kita bisa diberingankan langkah kakinya mengamalkan amal soleh, agar kita bisa dimudahkan untuk mengerjakan ilmu-ilmu yang kita tahu. Karena jika kita hanya berhenti sampai di tahu saja, oh ngaji itu baik, oh sholat itu baik, oh sedekah itu baik, tapi tidak sampai kepada mengerjakannya, ya kita tidak dapat timbal baliknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dari amal soleh itu apa? Ketenangan. Allah menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Allah menghadirkan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga kita. Maka dari itu, ketika kita mampu untuk sampai kepada tahap hidayatut taufik, hidayah di mana seseorang sudah mulai mengerjakan apa yang dia ketahui daripada amal-amal soleh, banyak-banyak berdoa supaya bisa istiqomah. Banyak-banyak meminta kepada Allah agar bisa istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bahas sama-sama soal hidayah itu ada dua. Ada yang namanya hidayah dalalah, yang artinya ilmu, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua ada hidayah taufik. Hidayah taufik itu ketika kita mengamalkan ilmu yang kita tahu. Kemudian kita katakan bahwasanya judul hidayah bukan di tangan kita, itu adalah hidayah taufik, karena hidayah taufik itu murni Allah yang memiliki otoritas menghadirkannya dalam hati seorang manusia. Muncul pertanyaan, kalau hidayah taufik itu dihadirkan oleh Allah, buat apa kita beramal? Buat apa kita terus berdakwah, mengajak orang lain? Toh juga Allah yang hadirkan. Jawabannya, pertama, kita perlu untuk terus berdakwah, kita perlu untuk terus mengajak orang lain supaya bisa mendapatkan hidayah, yaitu hidayatut taufik, karena hidayatut taufik tidak akan turun sebelum hidayah dalalah ini dilakukan. Berarti ada urutannya Ustaz ya? Harus ada sebab, ada akibat. Logisnya gini, ibu lapar. Ketika lapar, apa yang dilakukan? Pergi makan. Ketika sudah makan, maka rasa lapar itu hilang. Sama juga ketika kita menginginkan hidayatut taufik itu muncul atau datang kepada diri orang-orang yang kita sayangi, kita perlu usaha untuk mengingatkan dia, untuk mengajak dia, supaya hidayah taufik itu turun ke dirinya. Contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran itu kisah penyihir di zaman Nabi Musa. Pernah dengar kisahnya? Ibu Fei paling banyak tahu kisah ini. Karena saya ingat tablik akbar tahun lalu, beliau ketika ditanya sama Ustadz Abdul soal kisah Ashabul Ukhdud, beliau yang jawab. Ada yang tahu bagaimana kisah penyihir Nabi Musa? Ada yang tahu? Ibu Maryam, Ibu Desi Arini. Ada yang tahu? Ayo jawab. Ibu Zulfianti? Kayaknya lupa nih Ustadz. Bisa diceritakin lagi. Bisa, nih. baik. Ya, boleh Ustadz ya. Baik. Bismillah. Ustadz Abu Hanifah, ana izin. Jadi kan kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika datang berdakwah ke Fir'aun, kemudian Fir'aun menantang Nabi Musa untuk bertemu di lapangan terbuka, dilihat oleh banyak orang bahwa siapa yang sebenarnya punya kekuatan paling besar. Kemudian ketika hal itu akan segera terlaksana, yang dilakukan oleh Fir'aun adalah mengumpulkan semua penyihir-penyihir terbaik di kota Mesir. Karena orang-orang yang dekat dengan Fir'aun mengatakan Musa itu penyihir. Jadi ingin diadu antara sihir dengan sihir. Kemudian ketika sampai waktu yang sudah ditentukan itu, yaitu di waktu duha, langsunglah para penyihir yang berkumpul itu mengatakan kepada Nabi Musa, siapa yang mau duluan kasih tunjuk ilmunya?
Siapa yang mau duluan kasih tunjuk ilmunya? Komiu silahkan duluan kasih tunjuk ilmunya Komiu. Pataba ya. Pataba. Iya. Jadi sebenarnya siapa Komiu ini? Astagfirullahaladzim. Jadi ketika seperti itu Nabi Musa mengatakan kepada para penyihir-penyihir Fir'aun, kalian dulu, apa yang kalian bisa lakukan? Akhirnya para penyihir tersebut melemparkan tali-tali temali mereka. Dilemparkan tali temali tersebut, fasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir pandangan manusia bahwa tali temali itu berubah seperti ular. Talinya tidak berubah, cuma hubungan mereka kontrak dengan jin ini mengubah pandangan kita melihat, ih jadi ular. Maka ketika itu dilakukan, barulah Nabi Musa atas perintah dari Allah dibilang, lemparkan tongkatmu. Tongkat itu berubah menjadi ular yang lebih besar, memakan ular-ular yang kecil. Ketika itu terjadi, para penyihir langsung sadar, oh bukan levelnya kita ini. Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Maka disampaikan dalam Al-Quran, barulah para penyihir tersebut menyerah, mengikuti, kami beriman kepada Musa. Kami beriman kepada Musa. Kemudian ketika itu Fir'aun mengatakan, wah ente ini sebenarnya anggotanya Musa. Kenapa kalian sekarang berbalik mendukung dia dari yang sebelumnya ingin melawan dia? Kalau memang kalian tidak mau berubah, tidak mau kembali ke menjadi pendukung saya, kata Fir'aun, la'uqatti'anna, saya akan potong tangan kalian sebelah, kaki kalian sebelah, saya salib setelah itu. Bayangkan orang mempertahankan iman zaman dulu diujinya dengan begitu. Dipotong tangannya sebelah, dipotong kakinya sebelah, disalib, ditaruh di tengah-tengah kota. Kita sekarang tidak harus melewati hal-hal seperti itu. Tapi mungkin ujiannya beda zaman, beda ujian. Beda zaman, beda ujian. Hanya saja jalan keluarnya tetap satu, yaitu banyak-banyak minta supaya diberikan keteguhan oleh Allah. Oke, ketika diancam dengan hal tersebut, para penyihir Fir'aun tidak gentar dan mengatakan, apa yang kami rasakan, rasa sakit yang akan kami derita nanti itu cuma di dunia. Yang kami harapkan adalah ampunan daripada Tuhan kami. Nah, di sini inti ceritanya, Bu. Kalau misalnya penyihir-penyihir tadi tidak ketemu Nabi Musa, mungkin mereka tidak masuk ke dalam Islam, atau mungkin mereka tidak masuk mengikuti dakwah Nabi Musa. Makanya untuk bisa muncul yang namanya hidayatut taufik perlu sebab. Perlu sebab. Kita menginginkan perubahan dari pasangan kita. Kita menginginkan perubahan dari lingkungan kita. Kita menginginkan perubahan daripada hidup kita. Kita perlu melakukan aksi agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hidayah taufik kepada orang-orang yang kita cintai. Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan perubahan dalam lingkungan kita. Kalau tidak ada aksi, tidak akan terjadi akibat. Maka jawaban yang pertama, kenapa kalau misalnya hidayah itu di tangan Allah kita tetap harus perlu berdakwah? Karena dakwah tersebut adalah hal yang mengundang datangnya hidayah taufik. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kita tetap harus berdakwah. Dengan dakwah tersebut, dengan usaha kita mengajak orang lain supaya tertarik untuk mengikuti kebaikan, tertarik pergi ngaji, tertarik sholat, tertarik sedekah, kita harapkan adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Saya mau tanya ke ibu-ibu. Bu Tris, kita masuk surga itu karena amal soleh atau ada hal lain? Mana Ibu Tris? Ibu Tris yang di tengah-tengah itu. Boleh jawab Ibu Tris? Ibu Tris, amal soleh yang sebelah sini. Mama Raka, lama tidak ketemu. Bagaimana kabar Mama Raka? Sehat? Raka sehat? Mama Raka, bagaimana? Kita itu masuk surga karena amal soleh atau ada hal lain? Amal soleh. Ibu Asrina, Habib.
karena amal soleh. Baik. Siapa lagi nih? Kayaknya hampir sama semua jawabannya ibu-ibu Jawabannya yang sama karena amal soleh itu gimana nih Ustaz? Baik, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat Nabi Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Lan yadkhula ahadan amalahu al-jannah." Lan itu artinya selama-lamanya tidak akan pernah terjadi seseorang itu masuk surga karena amal solehnya. Loh, kontradiksi, berlawanan. Yang selama ini kita pikir, oh sholat saya ini yang bisa membuat saya masuk surga, oh sedekah saya yang bisa membuat saya masuk surga, oh ngaji saya ini yang bisa membuat saya masuk surga. Ternyata kata Rasulullah 1000 tahun yang lalu, tidak akan pernah ada seorang pun masuk surga karena amal soleh yang dia lakukan. Loh, jadi buat apa kita ngamal? Mungkin pertanyaan lebih besar, buat apa kita beramal? Perhatikan lanjutan hadisnya Bu Ibu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah bilang seperti itu, seseorang tidak akan pernah masuk ke surga karena amal solehnya. Yang kaget bukan cuma ibu-ibu, sahabat juga dulu kaget. Makanya sahabat bilang, langsung responnya itu, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah, engkau tidak akan masuk ke surga dengan amal solehmu. Kata Rasulullah, wala ana. Bahkan saya pun tidak, amal soleh saya tidak akan membuat saya masuk surga. Jadi apa yang membuat kita masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa ayyataghammadaniyallahu bifadlin warahmah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada saya untuk saya bisa masuk surga. Maka kita sholat, kita sedekah, kita ngaji itu untuk ngundang rahmatnya Allah turun ke dalam diri kita. Untuk ngundang Allah itu suka dengan kita. Kalau Allah sudah suka dengan kita, baru Allah kasih masuk kita ke surga. Kalau Allah belum suka dengan kita, Allah tidak akan kasih masuk kita ke surga. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu Bu. Kita semua tahu bumi dan langit dan seisi-isinya itu adalah milik Allah. Jadi kalau Allah mau memilih siapa saja yang dia inginkan untuk masuk surga, Allah berkehendak tidak? Siapa yang berkehendak siapa yang lebih berkehendak? Siapa yang lebih berkuasa? Orang yang memiliki atau yang tidak memiliki? Yang memiliki. Ibarat kata gini Bu ya, Bu. Ibu Anita orang kaya, diberikan sama Allah banyak sekali rezeki, gitu. Kemudian Ibu Anita HP-nya hanya HP senter, mualaf center. HP-nya beda. Sorry banget. Iya oke. Lanjut. Kita bawa suasana anak. HP-nya HP center, padahal beliau uang omset tiap hari ratusan juta. Orang-orang di sekitarnya julid. Bu, ibu kan kaya, kok masih pakai HP center? Yang lebih berhak untuk menentukan Ibu Anita mau pakai HP center atau tidak, ibu yang sebagai penonton atau beliau? Ibu Anita sendiri. Atas dasar apa kalian bilang saya harus lebih butuh dengan HP center? Kalau saya suka HP Android, kalau saya lebih suka HP center, kenapa? Karena beliau yang memiliki. Pun sama dengan Allah. Allah yang memiliki semua isi langit, semua langit dan bumi dan isi-isinya. Jadi kalau Allah ingin memilih siapapun yang dikehendaki untuk masuk surga, Allah lebih berhak. Kita tidak punya hak. Sedikit contoh kisah, Ustaz Abu Hanifah. Izin Ustaz, apa? Diizinkan Ustaz. Pernah dengar kisah, mohon maaf, wanita malam yang masuk surga karena memberi minum anjing kehausan di tengah gurun? Pernah. Tidak ada satupun riwayat mengatakan si perempuan tersebut pernah melakukan amal soleh sebelumnya. Tidak ada. Tapi ada hal-hal yang dia lakukan sehingga menghadirkan Allah itu sayang dengan dia. Allah simpati dengan dia. Akhirnya karena satu perbuatan kecil saja dimasukkan ke dalam surga.
Kemudian contoh yang sebaliknya itu nanti ada dari Ustadz Abu Hanifah. Beliau ahlinya, untuk storytelling beliau ahlinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi artinya kembali ke topik yang kedua tadi, Bu. Bahwa kenapa kita harus tetap beramal, kenapa kita tetap harus sholat, kenapa kita tetap harus mengajak orang lain untuk bisa mendapatkan hidayah taufik. Karena dengan ajakan kita itu, kita mengharapkan, kita sedang memancing Allah itu supaya sayang sama kita. Ketika Allah sudah sayang dengan kita, Allah akan memasukkan kita ke surganya insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dulu untuk materi kita hari ini dari saya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Abu Hanifah, dan waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz Hasan dengan materinya sangat luar biasa ya. Dan mohon diingat ibu-ibu para jamaah dengan materi yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa diimplementasikan, khususnya tadi doa dan juga cara-cara untuk mendapatkan hidayah taufik. Dan kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya. Kalau sudah tadi di-spill atau dibocorkan oleh Ustadz Hasan tentang bagaimana keahlian dari beliau, langsung aja kita mendengarkan materi selanjutnya dari Ustadz Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustadz. Iya, Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, sebenarnya saya agak ngantuk, bukan karena materi, tapi karena cuaca AC saya itu tidak bisa bertahan lama dalam ruangan yang cukup tinggi AC-nya. Jadi saya terbawa suasana sehingga sedikit agak ngantuk. Dan saya perhatikan beberapa hadirin dan hadirat juga ada yang mengantuk, kayaknya mulai semakin kesini semakin kesana gitu. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin mengajak dulu sama-sama. Karena kita ini salah satu konsep yang kita bangun, yang saya dengar dari Ko Jeffy adalah ingin sama-sama penggalangan donasi Palestina insya Allah di kegiatan kita kali ini, yang dikorelasikan atau diinkludkan dalam kegiatan Tablik Akbar. Jadi saya ingin ibu-ibu semuanya kita sama-sama bertakbir, Bu. Kemudian adik-adik juga ya, insya Allah kita sama-sama bertakbir agar kita lebih semangat dalam menghadirkan suasana Tablik Akbar yang lebih penuh gairah insya Allah. Baik, nanti saya berikan dulu. Kalau saya katakan Mu'allaf Center Sulawesi Tengah, Allahu Akbar, itu ya. Siap semuanya, Bu? Ya. Mu'allaf Center Sulawesi Tengah, takbir. Allahu Akbar. Mu'allaf Center Sulawesi Tengah, takbir. Allahu Akbar. Nanti narasinya kayaknya kurang semangat. Saya bilang, Bu, free Palestine. Terus kita sama-sama takbir Allahu Akbar. Siap ibu-ibu ya? Free Palestine, Allahu Akbar. Free Palestine, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, bapak-bapak hadirin yang ada di sini saat ini, mungkin kita tidak banyak berkontribusi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi minimal dengan doa dan itikat baik dari kita semuanya menginkludkan kegiatan donasi atau penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina pada Tablik Akbar Mu'allaf Center yang ketiga bisa menjadi satu nilai investasi akhirat untuk kita semuanya biidznillah ta'ala. Karena hari-hari ini sampai saat ini kita dengar beberapa informasi update bahwa Gaza sampai saat ini masih digempur. Bahkan ada salah satu tokoh yang dahulu beliau membela cucunya yang ternyata di kemarin atau 2 hari yang lalu itu beliau akhirnya wafat. Bahkan yang paling terupdate lagi ada seorang anak kecil. Kalau di Indonesia kita saat ini melihat adik-adik kita bermain bergembira ria di belakang sana. Di Palestina ada satu anak berumur kurang lebih 6 tahun. Itu posisi beliau ada di dalam satu mobil. Dan mobil itu berada di samping tank dan rudal-rudal Israel. Dia menelpon ibunya. Dia berkata, "Ibu, saya ada dalam mobil." "Ibunya, mobilmu di mana, Nak?" "Di samping saya ada tank, di jendela kanan saya ada tank Israel. Di depan saya ada beberapa rudal-rudal
Israel. Tolong ibu jemput saya di mobil ini. Tolong ibu jemput saya di mobil ini. Mungkin anak ini berpikir, ya abah jemput itu cuma dari ruangan ballroom sini sampai ke parkiran situ. Namun kenyataannya ibunya memberikan motivasi, wahai anakku, bertahanlah di situ. Insya Allah, Allah akan bersama kita. Allah akan bersamamu, Allah akan menjagamu. Tidak selang waktu, akhirnya mobilnya dihancurkan oleh tentara-tentara Zionis Israel. Sehingga kita perlu ada rasa syukur dan ada rasa sedih. Ada rasa syukur dan ada rasa sedih. Rasa sedih kita, saudara-saudara kita di sana mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita saat ini bersyukur Allah masih melindungi negeri ini. Allah masih melindungi NKRI ini dalam kondisi aman dan nyaman, dan kita berharap di kemudian hari negara kita bisa menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah taala. Itu pengantar, Bu. Itu muqaddimah, sekedar ingin memberikan informasi terkait bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang saat ini berada di tanah Palestina. Kemudian alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Tadi materi yang cukup atau bahkan sangat menarik dari Ustaz kita hafizahullah, yaitu Ustaz Muhammad Ahsanul Hilmar. Jazakallahu khairan. Dan sebelumnya juga ada materi dari Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Materi yang sangat bermanfaat. Dan sebenarnya saya pribadi ingin berdiskusi lebih panjang karena waktu yang terbatas gitu ya. Karena sangat menarik materi beliau itu kalau kita korelasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam tinjauan tadi kata beliau ada yang namanya job yang masih menitik beratkan pada nilai uang gitu. Kemudian ada yang namanya karir yang menitik beratkan pada yang namanya eksistensi. Kemudian yang ketiga ada panggilan hidup. Panggilan hidup ini adalah untuk kemaslahatan, lebih jauh daripada itu. Dan itu sebenarnya dalam syariat sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat buat orang lain. Jadi panggilan hidup yang disampaikan dalam materi beliau tadi itu sangat bagus untuk kita kembangkan, dan semoga di kesempatan berikutnya atau di tahun-tahun berikutnya beliau masih diperkenankan untuk bisa memberikan materi lagi biidznillah ta'ala. Baik, masuk ke materi saya yang insyaallah durasinya kurang lebih berapa? 10 menit ya, atau 15 menit insyaallah. Dan ibu-ibu tidak perlu khawatir, saya tidak akan tembak ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Saya lebih fleksibel dan lebih santai insyaallah. Gitu saja. Karena saya alhamdulillahnya saya tidak banyak hafal namanya ibu binaan. Paling Ibu Desi nanti Bu ya, insyaallah. Baik, terkait hidayah yang disampaikan oleh Ustaz Binal Fadil tadi, yang kita titik beratkan di sini adalah terkait hidayah atau taufik, begitu saja. Hidayah yang murni ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, untuk menjemput hidayah ini kita butuh yang namanya sebab. Apa sebabnya? Adanya hidayatul ad-dalalah atau hidayatul irsyad. Jadi sebelum sampai kepada hidayah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang namanya sebab untuk menyampaikan edukasi terkait hidayah tersebut. Baik, kalau kita ngambil pada hidayah taufik, ada ragam kisah kalau kita mau flashback ke belakang, fakta sejarah tentang bagaimana kita itu sebenarnya murni hanya sebagai penyampai, muballigh. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menekankan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma 'alaika illal balagh." Wahai Nabi, kewajibanmu itu cuman menyampaikan. Nanti orang itu berubah atau tidak, itu bukan menjadi prioritasmu. Yang menjadi prioritasmu adalah bagaimana engkau terus mengedukasi, memberikan penyampaian, memberikan dakwah. Orang itu mau berubah atau tidak, yaitu kembali kepada Allah. Maka ingat satu hal, bahwa di samping ada edukasi yang perlu kita sampaikan, maka perlu juga ada yang namanya doa. Kalau tadi beberapa ibu-ibu ada yang bertanya kepada beliau terkait bagaimana saya menghadapi suami yang tidak pernah mau memahami seorang istri, atau tidak pernah memahami. Kalau suami lagi tadi diwakili oleh Ko Jeffrey,
meminta kepada para istri untuk bagaimana peka terhadap suami. Jadi ini satu hal yang panjang kalau diperdebatkan. Sebenarnya mana yang harus peka itu? Apakah suami atau istri? Dan mana yang harus mau memahami dan mana yang mau dipahami? Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya satu. Ini seperti mana yang duluan, ayam atau telur? Nah, itu akan berdampak pada perputaran logika. Nah, sehingga terkait soal masalah problem yang kita hadapi hari-hari ini, pasti ada yang namanya unsur usaha dalam materi psikologi tadi. Ada unsur usaha, ada unsur nasib atau takdir. Untuk menggapai unsur usaha, ya kita harus ijtihad. Kita harus mujahadah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang mau mujahadah, mujahid itu maksudnya memaksa diri. Jadi mujahadah itu bukan sekedar berusaha, tapi ada unsur paksaan. Dan itu berlaku dalam Al-Quran. Dalam syariat itu ada unsur paksaan. Kita harus paksa diri kita untuk berada di atas syariat. Tidak bisa, ya saya jalanlah seadanya. Kita harus paksa. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang berbeda menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar. Pakai kata isbiru. Kemudian dalam diksi yang berikutnya wasabiru. Apa wasabiru? Paksa kesabaranmu. Jadi bukan sekedar sabar, tapi paksa kesabaranmu. Artinya apa? Sabar itu harus dipaksakan sebelum nanti sampai kepada terbiasa. Dan sudah menjadi habit kita ketika menghadapi masalah-masalah, kita menjadi orang-orang yang sabar. Tadi dikasih contoh oleh Ibu, Masya Allah, sangat menarik ketika Nabi SAW itu berdakwah ke kota Taif. Di kota Taif itu beliau datang sebagai Nabi loh ini. Bukan sebagai pembina Mu'alaf Center. Masya Allah. Tapi sebagai Nabi dan Rasul. Kalau pembina Mu'alaf Center. Apalagi begitu saja. Tapi datang sebagai Nabi dan Rasul ke kota Taif. Adakah manusia di antara kita yang lebih baik daripada Nabi dan Rasul? Tidak ada. Adakah di antara kita yang lebih baik penyampaian dan caranya dalam berdakwah selain Nabi dan Rasul? Tidak ada. Beliau datang ke kota Taif, sampai di sana apa? Dilempar, sampai giginya beliau ompong patah, sampai pelipis beliau pecah berdarah. Ustaz belum pernah merasakan saja. Alhamdulillah sampai saat ini. Dakwah beliau alhamdulillah penuh hikmah dan tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Saya juga alhamdulillah sampai saat ini belum. Mungkin suatu waktu kita lihat nantinya seperti apa. Tapi apapun yang terjadi dalam dunia dakwah, dalam proses berdakwah dan edukasi, pasti ada yang namanya apa? Tantangan dan rintangan. Nabi SAW itu sampai ke sana baik-baik mendatangi satu kaum yang bernama kaum Taif. Ternyata beliau dilempar. Bahkan dibilang gila, bahkan dibilang sahir majnun, penyihir yang bodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat. Ketika Allah mengutus malaikat, malaikat tadi berbisik ke Nabi, dan itu tidak dilihat oleh kaum Taif. Kata malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif terhadapmu. Fama ta'muruni, maka perintahkanlah apa yang kau inginkan wahai Muhammad. Fa inni, sungguhnya aku la utabbiqanna alaihim, aku akan bisa melemparkan kepada mereka al-akhbasyaini, dua bukit Taif. Jadi bayangkan, Nabi itu kontan. Beliau meminta apa selesai. Bisa satu kali di bumi hanguskan itu kota Taif. Dengan malaikat yang turun, mau dibuangkan, mau dilemparkan dua bukit besar yang ada di kota Taif kepada kaum Taif. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita kira-kira apa yang kita jawab Bang Ali? Pak kagak kasih, cepat-cepat kasih selesai kok orang-orang Taif. Saya sudah muak melihat mukanya dorang. Hambur kasih rata. Tapi Nabi SAW, seorang yang justru punya otoritas untuk memberikan perintah kepada malaikat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawaban beliau? La, jangan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sungguh mereka itu adalah umat yang belum tahu. Wa inni la arju, dan aku bahkan berharap la yukhrijannallahu, Allah mengeluarkan dari anak turunan mereka nantinya, min aslabihim, dari turunan-turunan mereka,
man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Orang-orang, anak-anak turunan yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha sudah beliau lakukan, upaya sudah beliau lakukan, tapi nihil. Akhirnya beliau berdoa seperti itu dan Masya Allah tabarakallah, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah datang ke kota Taif hari-hari ini, itu kota Taif itu Masya Allah tabarakallah, itu menjadi kota ilmu di negeri Saudi Arabia. Bahkan di kota Taif itu, mungkin Ustaz Hasan pernah umrah dan melihat kondisi di sana, di masjid-masjid kota Taif, Ustaz, itu ada halakah-halakah kecil di masjid-masjid. Dan halakah-halakah itu para penghafal Al-Quran yang bukan mereka itu dalam kategori normal, tapi rata-rata mereka adalah orang-orang yang tunanetra, tunawurungu, tunawicara. Dan mereka hafal Al-Quran 30 juz. Mereka hafal Al-Quran 30 juz. Kalau tunarungu bagaimana, Ustaz? Mereka pakai bahasa Braille namanya, menghafal Al-Quran. Jadi pakai bahasa Braille, jadi ada nanti bintik-bintik itu tulisannya, itu mereka menghafalkan dengan cara itu. Dan kalau kita minta mereka untuk menghafalkan 30 juz, mereka hafal. Di halaqah-halaqah di masjid kota Taif. Dan ini pasti bagian dari apa? Doanya Nabi SAW di kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Jadi bagaimana dampak doa terhadap dakwah dan hidayah taufik tadi, Ustaz. Sehingga kalau kita dalam usaha dan upaya ternyata kita merasa tidak mampu lagi, sudah sampai pada batasan maksimal bahkan melampaui diri kita, maka jangan pernah lupakan ada yang namanya doa. Sehingga doa itu nanti akan menembus pintu langit, dan bila Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita dalam doa, insya Allah Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita inginkan. Sehingga sekali lagi dari kisah ini bisa kita melihat bagaimana Nabi SAW itu memberikan contoh dalam proses berdakwah. Kemudian ada ragam kisah lainnya yang sebenarnya cukup banyak, dan kalau kita bisa bahas kisah ini mungkin bisa sampai di malam hari, Bang Ali. Tapi karena waktu terbatas, beberapa kisah, mungkin 2 atau 3 kisah kembali saya kutipkan insya Allah sebagai satu bentuk motivasi kepada kita semuanya. Di antaranya bagaimana kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Saya ambil contoh kisah para nabi ya. Kisah para nabi ketika berdakwah agar menjadi tolak ukur kita. Nabi saja kewalahan, apalagi cuman seorang Abu Hanifah bin Suhas, apalagi cuman pembina Mu'alaf Center. Nabi saja tarafannya begitu sulit mereka menghadapi proses dakwah, apalagi cuman kita semuanya. Bukan dalam rangka ingin merendahkan, tapi ingin mengajak kita merenungi bahwa kita ini dalam berdakwah tidak ada kekuatan dan apapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, mungkin sering kita dengar kisah beliau dalam surat Hud ayat 41-45 kurang lebih. Itu beliau diceritakan ketika umatnya sudah kufur kepada beliau, dan dakwahnya Nabi Nuh berapa tahun kita tahu? 1000 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Lantas kebanyakan dari umatnya itu tidak percaya sama beliau, kufur. Sehingga Allah tenggelamkan, Allah curahkan air di bumi ketika itu, di negeri beliau untuk bertempat, sehingga terjadilah banjir bandang. Dan beliau sudah buat bahtera, kapal. Sehingga kapal beliau selamat. Beliau angkatlah beberapa orang yang mau mengikuti beliau, bahkan hewan-hewan itu diangkat ke bahtera beliau. Sehingga semuanya meninggi dan semuanya tenggelam dalam kondisi tersebut, kecuali kapal beliau. Anak beliau itu ikut dengan orang-orang kafir. Kemudian apa kata beliau kepada umat yang ikut di kapal beliau? Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi itu salah satu doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya Allah menyebutkan, menceritakan wa hiya tajri bihim fil mawj kal jibal, dan bahtera itu berada di atas air yang waktu itu terjadi banjir bandang. Ketika kapal itu berada di atas air, waqala wa nada Nuhun ibnahu, kemudian Nuh alaihissalam tidak lupa anaknya ada sama orang kafir. Ini air sudah mulai naik, anaknya masih sama orang kafir, tidak mau beriman sama Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo ikut ayah. Ikut ayah ke bahtera, ikut ayah ke kapal. Wala takum ma'al kafirin,
dan jangan sama orang kafir. Ini kita sudah mau tenggelam. Bayangkan dalam kondisi betul-betul sudah terjadi itu siksa, anaknya bilang apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, mohon maaf, saya mau kabur saja ke gunung. Semoga saya bisa selamat di atas gunung tersebut. Artinya mau bersama orang-orang kafir. Padahal siksa itu sudah ada di depan mata. Kita bayangkan sekitar 4 tahun yang lalu, tahun 2018, tsunami terjadi di kota Palu. Kan kita sudah saksikan itu ada tsunami. Kira-kira kalau kita dipanggil seperti Nabi Nuh, ayo ikut kapal, kita ikut apa tidak? Kira-kira secara perasaan naluri kita pasti akan lari. Tapi ini tidak. Anaknya, bapaknya Nabi, bapaknya Rasul pertama. Ternyata anaknya memilih lari bersama orang kafir di bukit, di pegunungan untuk selamat dari bah air tadi. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kemudian kata Nabi Nuh alaihissalam apa menjawab dari bahteranya? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, ketahuilah hari ini tidak ada yang akan selamat kecuali yang masuk ke dalam bahtera. La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal maut fakana minal mughraqin. Saya merinding membaca ayat ini. Wa hala bainahumal maut. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam beserta anaknya itu dipisahkan oleh mauj. Mauj itu ombak yang begitu besar sehingga akhirnya anaknya meninggal dalam kondisi kafir. Nabi Nuh, apa yang beliau rasakan? Pasti sedih. Anak sendiri kok kafir. Saya ini statusku Nabi dan Rasul, kok anakku tidak ikut saya? Kemudian Nabi Nuh apa? Akhir dari kisah ayat itu menceritakan Nabi Nuh laporan ke Allah. Mau ke siapa lagi saya laporan? Kan tidak mungkin ke ketua mualaf center. Mau tidak mau larinya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam bilang apa? Qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Allah, sungguh anakku itu bagian dari keluargaku. Janjimu hak. Aku berharap engkau selamatkan anakku bisa bersama diriku. Kemudian apa? Allah menjawab, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sadarlah dia bukan bagian dari keluarga. Bukan dalam arti keluarga secara biologis, tapi bukan keluarga dalam keimanan. Dia sudah kau panggil ke bahtera, sudah nyata ada siksa di depannya, tapi ternyata mau masih ikut bersama orang-orang kafir yang katanya bisa menyelamatkan diri ke bukit-bukit, namun ternyata tenggelam. Allah pertegas, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu wahai Nuh, dia bukan anakmu, dan dia adalah orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang kafir. Maka tidak perlu kau hiraukan. Sekarang kau selamatkan saja orang-orang yang berada bersamamu di bahtera tersebut, yang sudah ikut dan beriman bersamamu. Saya ingin menjadi satu pelajaran penting buat kita semuanya, bahwa ternyata sekelas Nabi dan Rasul saja itu tidak bisa memberikan hidayah, taufik tadi saja, kepada anak keturunannya. Hidayatul irsyad, hidayatul dalalah beliau upayakan sebagai sebab, beliau sudah sampaikan. Namun ternyata hidayatul taufik yang kedua tadi itu murni ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu penting untuk kita jadikan pelajaran jamaah hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah penutup, satu kisah lagi yang akan kita sadur dari kisah sosok manusia terbaik. Kalau kita katakan Nabi Nuh kan bukan Nabi terbaik, Ustaz. Baik, kita ambil dari kisah Nabi Nuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya rasul terbaik di muka bumi. Manusia terbaik di muka bumi. Tidak ada yang memperselisihkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Dakwanya beliau dibantu oleh pamannya Abu Talib. Kalau tadi Nabi Nuh alaihissalam tidak dibantu sama anaknya, kan begitu. Jadi secara nalar kita mungkin wajar lah anaknya ikut orang kafir. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya itu kafir, tapi bantu beliau berdakwah. Karena di awal-awal dakwah dulu beliau dilawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada yang melindungi beliau kecuali pamannya Abu Talib.
Sehingga Abu Thalib berkata, saya yakin yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Bayangkan. Saya percaya yang dibawakan oleh Muhammad itu adalah benar ajarannya. Tapi saya belum mau bersyahadat. Subhanallah. Tapi saya belum mau bersyahadat. Beliau bersama manusia terbaik. Kemenakan beliau. Beliau adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya juga tidak masuk Islam. Beliau yang bantu, beliau yang melawan orang-orang Quraisy ketika Nabi Muhammad disakiti. Kata beliau terang-terangan, siapa yang berani mengganggu kemenakanku berdakwah, saya ngelawan. Kurang baik apa ini orang? Kalau dalam logika kita kan Bang Alin ya, Ustaz ya. Kurang baik apa? Sudah layak dapat hidayah, istilahnya begitu. Secara nalar manusia ini, sudah ini tinggal tunggu hidayah saja. Tapi nyatanya sampai akhir hayatnya, ketika Nabi SAW, jadi ketika mau wafat Abu Thalib itu, berbaring di ranjang, di sebelah kanannya Nabi Muhammad, di sebelah kirinya saudara-saudaranya, Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini pentolannya orang-orang Quraisy yang melawan dakwahnya Nabi. Jadi ini pamannya Nabi yang membantu Nabi, yang ini pamannya Nabi tapi melawan Nabi. Kalau Abu Lahab, Abu Thalib, oke lah, mungkin kita sudah tidak dapat hidayah, itu agak sulit itu. Kita semakin kesini dorong semakin ke sana. Sampai masuk dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka Abu Thalib dan istrinya. Istrinya akan menjadi Abu Lahab dan istrinya. Istrinya akan menjadi pembawa kayu bakar di neraka nanti. Tapi Abu Thalib membantu Nabi SAW dalam berdakwah. Sehingga kata Nabi SAW ketika di sisinya Abu Thalib, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah syahadat la ilaha illallah. Login sebentar lagi nih. Karena sudah di penghujung kematian, di penghujung hidup. Sehingga Abu Thalib setelah melihat ke Nabi diajak ucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba melihat ke sisinya Abu Lahab dan Abu Jahal. Jangan sekali-kali bersyahadat. Dia bisiki jangan sekali-kali bersyahadat. Jadi antara dua kubu ini. Walhasil kata Abu Thalib, wahai kemenakanku, sekiranya bukan karena kaumku dari kalangan Quraisy, niscaya aku sudah bersyahadat bersamamu. Jadi lagi-lagi soal apa ini? Hidayah. Kalau bukan karena kaumku, kata dia, niscaya saya sudah bersyahadat di depanmu sebelum saya meninggal ini. Walhasil meninggal dalam keadaan kafir. Nabi sedih apa tidak? Sedih beliau. Menangis sampai diademkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Qasas ayat 56. Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sabarlah. Engkau tidak bisa kasih hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Namun hidayah itu murni ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa lainnya, hidayah bukan di tangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini sekiranya bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil ibrah dan hikmahnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dan kembalikan kepada Bang Aling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dua materi dari Ustadz kita yang sangat luar biasa. Dan kita boleh dengar semangatnya lagi ya. Kalau tadi sudah dikasih contoh oleh Ustadz Abu Hanifah, saya ingin kembali mengulang biar semangatnya tetap terjaga. Apalagi sudah masuk siang ya. Masih semangat semuanya? Boleh ya? Oke, kalau saya bilang Mu'alaf Center Sulawesi Tengah, takbir 3 kali dengan semangatnya yang sangat luar biasa. Keluarkan semua energinya biar tetap tercharge sampai dengan tutup acara. Karena ada hadiah yang sangat luar biasa nantinya. Oke, sekali lagi untuk seluruh jamaah Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. 3 kali. Oke, sekali lagi. Mu'alaf Center Sulawesi Tengah. Allahu Akbar. Dan saatnya saya akan memberikan pertanyaan, boleh ya Ustadz? Pertanyaan ini akan menguji tentang bagaimana daya serap seluruh jamaah dengan materi yang telah dibagi oleh kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini bagaimana menjemput hidayah dan bahkan sudah didukung dengan kisah-kisah Nabi yang memiliki kedekatan dan bahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain atau manusia yang lain. Ya, Bang Alim, mohon maaf. Saya minta izin, nanti ini kan ada berapa pertanyaan ya? Iya, boleh. Siap. Ada berapa pertanyaan kurang lebih? Kurang lebih ada
5 pertanyaan. Baik, saya minta digenapkan 1 pertanyaan dari saya mau sampaikan. Boleh, siap. Baik. Berarti yang terakhir nanti dari Ustadz Abu Hanifah ya, boleh. Dan udah siap, jamaah ibu-ibu udah siap dengan pertanyaannya? Karena ini yang berhasil mendapatkan, bisa menjawab dapat hadiah ya Ustadz ya. Boleh ya? Ketua Mualaf Center, ini 4 kali tadi saya dengar di-mention oleh beliau. Dalam kisah-kisah tadi yang disampaikan. Ada hadiah bagi siapapun yang berhasil menjawab. Udah siap? Oke. Pertanyaan pertama, ini adalah gabungan dari materi yang disampaikan oleh kedua ustadz kita ya. Pertanyaan pertama, jelaskan untuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, seluruh jamaah, jelaskan 2, ini sering diulang di awal tadi, 2 bentuk hidayah. Hidayah apakah yang pertama? Terus yang kedua apa? Ya, ibu, tafadhal ibu, yang pertama tadi, yang di depan. Berdiri bu, dan nanti diberikan mic oleh, iya, Ustazah Regina, silakan berdiri, sebutkan nama, dan nama saya Desi, ya, ada 2 Desi. hidayah, yaitu hidayah ilmu dan hidayah taufik. Insya Allah. Jawabannya adalah, pertanyaannya sebutkan 2 bentuk hidayah. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Bagaimana Ustadz, dibenarkan? Boleh? Betul, Masya Allah. Selamat Ibu Desi. Dapat hadiah 1 ya. Tapi belum yang umroh nanti terakhir. Nanti terakhir, ini penghujung acara. Jangan ketipu nanti, Ibu udah berharap ya, nanti udah dituntut saya pas keluar selesai acara. Aduh, saya disclaimer, umroh nanti terakhir ya hadiahnya. Dan untuk pertanyaan kedua, nah ini sering diulang juga, tadi di awal-awal diulang, diminta, diulang-ulang, dibaca secara bersama-sama. Hafalkan doa untuk memohon keteguhan dan istiqomah. Masya Allah, tafadhal Ibu, mohon berdiri dan sebutkan nama dan asal, tafadhal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfianti. Doanya Allahumma Oke, kita kasih kesempatan dulu baru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allahumma inni 1 kali lagi baru kita. Oke, hafalkan baik-baik baru dipakai mic. Oke. Karena kalau udah kedengaran sama jamaah lain udah sering salah, jamaah lain udah makin tergoda untuk menjawab. Bismillah Ibu, dalam hati. Allahumma ya muqallibal qulubi. Ya Allahumma muqallibal qulubi. Ya Masya Allah. Masya Allah. Yang kedua tadi Ustadz yang di bagian belakang boleh ya tadi. Di bagian belakang tadi yang kedua, paling belakang sekali. Di belakang sekali tadi, mohon maaf. Ustazah Regina. Oh yang sana yang baju hitam tadi sana, Tabe. Iya, paling Ibu yang di belakang Ibu. Iya, Ibu Nurlia ya. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mukallibal qulub. Ya, diulang ada yang kurang 1 huruf. Allahumma mukallibal qulub sabit. Yo, dikit lagi Bu. Ayo. Kolbi aladin. Ulangi, lebih tegas. Tanpa putus-putus dari awal sampai terakhir. Biar yang lain puas juga dengan. Allahumma mukallibal qulub sabit kolbi aladin. Gimana Ustadz? Boleh, Masya Allah, dibenarkan. Tapi tadi yang lengkapnya adalah Allahumma
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Oke, jadi seperti itu ya yang benarnya ya. Dan gimana, udah terjawab, dapat hadiah Ibu, selamat ya. Pertanyaan ketiga, masih mau hadiah? Iya, dengarkan baik-baik pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan dan ada tambahan nanti dari Abu Hanifah. Pertanyaan ketiga, apakah amal perbuatan adalah faktor utama yang membuat kita masuk surga? Jelaskan, ayo silakan. Yang abu-abu dulu. Yang mana? Yang kiri ya? Oke, tafadhal. Bismillah. Ya, Ibu Nur Aisyah. Ibu Nur Aisyah, yang mana Nur Aisyah? Masya Allah. Yang mana duluan? Yang mana duluan tadi? Ibu Nur Aisyah. Oke. Bismillah, saya udah berdiri, mohon izin nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya, kita ulang pertanyaannya ya. Apakah amal perbuatan adalah faktor utama yang membuat kita masuk surga? Jelaskan. Oke. Kalau menurut saya tidak, karena seharusnya itu bukanlah amal perbuatan, tetapi atas kehendak atau rahmat Allah atau ridha Allah. Walaupun kita sudah melakukan perbuatan soleh atau perbuatan baik, tetapi jika Allah tidak menghendaki, maka kita tidak akan masuk surga. Masya Allah, bagaimana Ustadz? Boleh, betul, boleh dibenarkan. Selamat. Untuk pertanyaan ketiga tadi, Masya Allah benar-benar diserap ya oleh seluruh jamaah. Masih siap? Masih mau? Boleh ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Tadi materi pertanyaan 1-3 kebanyakan dari Ustadz Ahsan, dan selanjutnya ini bisa kita fokus ke pertanyaan materi dari Abu Hanifah, Ustadz Abu Hanifah. Dengarkan baik-baik. Oke, adik-adik juga boleh ya jawab ya kalau tahu ya. Karena ini mengenai kisah-kisah yang sudah disampaikan tadi. Nabi siapa yang anaknya ditenggelamkan bersama dengan orang-orang kafir di masanya? Ayo, yang mana? Yang pakai cadar merah katanya. Masya Allah, bismillah. Iya. Namanya siapa? Ibu Nining, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Gimana Ustadz? Masya Allah. Thayyib. Nakono banget. Oke. Pertanyaan kelima. Nih, siap-siap ya. Yang paling cepat dan paling duluan. Adik-adik juga boleh. Tapi kayaknya ini agak berat sedikit untuk adik-adik. Apa hikmah yang dapat dipetik dari kisah para nabi yang tidak dapat memberikan hidayah kepada kerabat mereka sendiri? Nah, ini tadi closing statement dari Ustadz Abu Hanifah. Mungkin ada yang bisa ulang dan bisa dijabarkan lagi. Apa hikmah yang dapat dipetik dari kisah para nabi yang tidak dapat memberikan hidayah kepada kerabat mereka sendiri? Ini berkaitan dengan judul kita juga ya. Tema kita. Ini saya kasih clue ya. Oke, yang pertama ini depan. Udah clue-nya udah banyak nih. Ini yang duluan Kak. Oh mana? Oh ya, baiklah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Nur Latifah. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Hikmah yang dapat diambil dari kisah-kisah para nabi yang tidak dapat memberikan hidayah kepada keluarganya. Yang saya tulis di sini tadi cuma satu saja, bahwa hidayah itu dari Allah. Jadi siapapun tidak mampu memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas gimana? Aina set. Oke, boleh. Masya Allah. Oke. Ternyata ada pertanyaan bonus tambahan. Ila al-mukarram al-ustad tafaddal. Iya.
Ya, pertanyaan dari saya pribadi untuk ibu-ibu ya. Ini disclaimer juga, bukan umroh ya. Ya, benar, disclaimer lagi, bukan umroh. Masih dengan hidayah yang sama, dengan hadiah yang sama. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama lengkap sosok inspirator Ko Jeffrey dalam membentuk Mu'alaf Center di Sulawesi Tengah. Masya Allah. Nama lengkap sosok inspirator yang menjadikan Ko Jeffrey mau membentuk Sulawesi Tengah di Mu'alaf Center di Sulawesi Tengah. Iya, yang tahu siapa? Angkat tangan. Ini depan. Depan sama belakang 2 orang tadi. Siap? Bismillah, kami persilakan. Angkat tangan dan berdiri yang tahu. Ayo. Siap, mana mic-nya? AB. Iya. Silakan langsung dijawab. Minta mic-nya 1. Iya. Oh tadi sudah ya? Belum? Belum? Sudah? Oh nggak boleh lagi katanya. Yang di belakang tadi yang kedua. Ayo silakan yang angkat tangan di belakang. Nama lengkap sosok inspirator yang menjadikan ketua Mu'alaf Center, founder dari Mu'alaf Center menjadi seorang mu'alaf. Yang di belakang tadi? Ada yang tahu? Oke, ini siap. Ini paling belakang ya, paling belakang. Yang kacamata. Ada yang bisa bantu kasih mic? Boleh? Silakan berdiri Bu. Iya, bismillah, perkenalkan diri dan jawab nama lengkapnya. Adalah. Ini ada di video berapa kali terputar ya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih clue lagi nih. Nama lengkapnya Stephen Indra Wibowo. Masya Allah, gimana? Betul? Betul! Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kami undang, gimana semua? Kami undang kepada seluruh, iya, dan mungkin langsung diserahkan juga hadiah mendampingi dari Ustadz. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz berdua yang sudah memberikan materi, dan kami mohon berkenan untuk mendampingi Ketua Mu'alaf Center dalam memberikan hadiah, dan ini sebagai bentuk apresiasi kepada jamaah dari Ustadz yang memberikan narasumber. Ternyata para jamaah ini benar-benar memperhatikan semua materi yang telah disampaikan oleh Ustadz kita. Boleh kepada Ustadz kami persilakan tafadhal mendampingi Ketua Mu'alaf Center yang udah disebutkan oleh Abu Hanifah lebih dari 3 kali dalam penyampaian beliau. Masya Allah. Oh, okay. Masya Allah, ini pertanyaan dari Ustadz Abu Hanifah yang paling besar, yang paling terakhir berarti. Bismillahirrahmanirrahim, sudah diserahkan. Ya, tafadhal. Luar biasa. Jadi saya dengar beberapa kali loh di-mention oleh Ustadz Abu Hanifah beliau hingga genap 5 kali ya. Masya Allah, ditutup dengan pertanyaan tadi. Iya betul sekali Kak Aling. Nah untuk Bapak Ibu sebentar kita akan ada sholat bersama di lantai 2. Ya, di lantai 2. Jadi nanti setelah ini mungkin kita siap-siap untuk isoma di atas. Benar sekali. Dan ini adalah rangkaian. Iya Ibu Tabe, ya kami persilakan untuk bisa ambil bagian foto bersama. Ini menandakan bahwa acara kita sebentar lagi akan masuk waktu istirahat, isoma. Dan alhamdulillah tablik akbar kita kita akan lanjut sampai dengan jam 2, Risma. Iya betul sekali kali. Hadiah tadi kita sudah disclaimer beberapa kali, ini bukan untuk umroh. Karena hadiah umroh kita akan berikan di akhir acara. Jadi untuk Bapak Ibu jangan dulu kemana-mana ya. Dan langsung aja pengumuman untuk santri TPQ terbaik. Iya. Oleh Ibu Regina. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan kepada Ustazah Regina Tabe. Tafadhal. Semua. Kedua. Ketiga, satunya tidak hadir dan diwakili sama ustazahnya. Ketiga, Ustazah Madun. Ikon 4A. Boleh itu ustazahnya kalau saya. Ikon 4B.
Cuma satunya kasih sama saudaranya saja. Dekro 5, 2 orang. Sebelum pembimbing alumni turun tiba kejar anaknya, kita foto bersama dulu. Pengumuman kenaikan kelas untuk santri binaan. Masya Allah. Ini kan ya, udah siap? Udah heboh ya? Masya Allah. Dan untuk resminya akan diumumkan langsung oleh beliau, Ustadz Muhammad Ahsanul Hilman bin Ilyas LCMA. Kepada Ustadz Ahsan dengan hormat kami persilakan tafadhol Habib. Di foto lagi. Jadi walaupun belum naik kelas tapi rezekinya ada ya ibu ya. Rezeki tidak pernah tertutup. Ada porsi. Masya Allah. Dan saat ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu betul nih. sekali. Pengumuman. Sudah siapkah ibu-ibu? Iya, tenangkan hati. Ucapkan seluruh doa yang pernah dihafal seumur hidup. Iya, doa apapun itu ya. Iya, berzikir ya, tarik nafas. Dan langsung saja untuk mengumumkan siapakah yang insya Allah berhasil mendapatkan door prize umroh untuk satu orang yang beruntung. Dengan hormat kami persilahkan kepada founder Mu'alaf Center Sulawesi Tengah, kepada Ko Jeffrey Gunawan. dengan hormat kami persilahkan. Tafadhol Ko Jeffrey. Alhamdulillah, ini sudah di puncak acara, sudah di penghujung acara yang insya Allah semoga bisa menjadi semangat ya untuk ibu-ibu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah yang berangkat ini qadarullah hanya bisa satu orang, belum bisa sepasang. Emosional saya. Jadi saya menyampaikan ini atau yang berangkat ini tidak ada kaitannya dengan hubungan kedekatan dengan kami para pengurus. Yang jelas, yang saya tahu beliau ini mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Beliau ini bisa dibilang sangat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk Mu'alaf Center Sulawesi Tengah, tetapi jarang kelihatan. Gitu, jarang kelihatan. Tapi kontribusinya besar, gitu, sangat besar. Dan sebelum kita mengumumkan, saya ingin menyampaikan hadiah atau door prize umroh ini dari restoran Saung Ayahku yang berletak di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Jadi donatur kita yang untuk umroh ini dari Jawa Barat. Sudah, tidak usah lama-lama. Insya Allah yang berangkat, insya Allah tidak ada halangan, tidak ada musibah. Semoga bisa berangkat ke Baitullah untuk periode tahun 2025. Kami berikan kepada Ibu Melani Wongkar. Silakan. Ibu Melani, silakan Ibu Melani. Tadi pagi kita prank dia di grup. Masya Allah. Kita prank dia di grup, kita bilang yang kita kasih umroh orang lain, tapi beliau yang kita kasih. Dan beliau sudah sangat layak karena sejak 2019 merintis yayasan ini, beliau yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan, membackup semuanya untuk laporan keuangan dan lain sebagainya ke para donatur beliau. Dan kami bertemu dengan beliau juga melalui sosial media. Jadi ketemu di sosial media. Akhirnya beliau juga mualaf.
Masya Allah. Beliau mualaf juga dan alhamdulillah istiqomah Istiqomah. dari 2019. Jadi saya rasa sudah layak untuk dapatkan. Insya Allah dapatkan apresiasi Baik. dari Mualaf Center Sulawesi Tengah. Kami persilakan kepada Ibu Melanie Wongkar untuk berada di depan dan diberikan secara simbolis. Ya, mungkin tidak ada cuman hanya ingin mungkin di depan sini Foto bersama ya. Iya, foto bersama. Kami persilakan sebagai bentuk kepercayaan dari Mualaf Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini betul-betul rezeki yang besar dari Allah, dari perantaranya Resto saung ayahku. Nah, tadi pagi saya di-prank. Tadi saya sudah pakai kamera mau shoot Ibu Anita, katanya di grup Ibu Anita yang dapat rezekinya. Saya Masya Allah. Terima kasih banyak sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking tidak bisa berkata-katanya, cuma mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berdua harus pamit undur diri. Iya, betul sekali. Kita mau pamit undur diri dan insya Allah kita akan ketemu di kegiatan Mualaf Center selanjutnya ya Kak Aling. Saya Aling Talamoa. Saya Angel Risma. Sampai jumpa di momen-momen bahagia dan berkah selanjutnya bersama dengan Mualaf Center Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mualaf Center Sulawesi Tengah. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري